Halo sahabat harus nonton, kembali lagi di channel yang akan mengulas alur cerita film-film populer. Kali ini kita akan mengulas sebuah film yang agak gimana gitu, di mana suatu hari di sebuah perumahan, tepatnya berbatasan dengan pabrik reaktor nuklir. Kita lihat ada dua anak kecil sedang mandi bersama di dalam kolam. Mereka berdua adalah sepasang kakak adik yang sama-sama berasal dari keluarga broken home. Anak perempuan tersebut bernama Don, sedangkan yang laki-laki bernama Brett. Nah, teman-teman, Brett ini mempunyai ayah bernama Bill. Ia menikahi ibu kandung Don bernama Game. Di saat sedang asyik mengobrol, tiba-tiba saja. Dan inilah Tit 2007. Lalu kita putar intronya. Scene berpindah ke beberapa tahun setelahnya, yang mana sekarang Don sudah tumbuh dewasa dengan paras yang sangat cantik. Ia juga terlihat menjadi ketua dalam sebuah organisasi bernama The Promise. Organisasi ini bertujuan untuk saling menjaga keperawanan masing-masing sampai nanti ke jenjang pernikahan. Di tengah pembicaraannya, seketika Don melihat seorang pria bernama Toby yang merupakan siswa pindahan baru di kampus tersebut. Di mana ketika Don telah selesai menyampaikan isi materinya, tiba-tiba Toby menghampiri Don yang tengah bersama teman-temannya. Dari tatapan mata mereka berdua, terlihat mereka saling suka. Setelah itu, terlihat Don mengayuh sepedanya bergegas untuk pulang. Sesampainya di rumah, ia langsung melihat kondisi ibunya yang sekarang sedang menjalani pengobatan. Diketahui ibu Don ini telah mengalami sakit-sakitan. Sebelum tidur, seperti biasa, Don terlebih dulu menyikat gigi dan mencuci wajahnya. Namun di tengah keheningan, Brett yang kini juga tumbuh dewasa terlihat membuat Don tiba-tiba jauh berbeda dengan saudari tirinya. Brett tumbuh menjadi remaja yang sangat nakal. Keesokan harinya, Don kembali mengayuh sepedanya untuk pergi ke kampus. Sesampainya di sana, seperti biasa Don selalu menerima ejekan dari teman-temannya karena organisasinya yang menjaga kesucian tersebut. Namun ternyata tidak untuk Toby. Remaja yang satu ini selalu mendukung dan membela Don dalam urusan apapun. Namun perbulian masih berlanjut, di mana saat di dalam kelas, ketika mereka sedang membahas alat reproduksi, beberapa teman Don sengaja mempertanyakan kenapa bagian gambar itu ada yang ditutupi. Don pun menjawab bahwa itu adalah bagian alat reproduksi yang tidak sopan jika dilihat. Lagi dan lagi, Don pun menjadi bahan bulian teman-temannya. Brett menanyakan bekas luka yang ada di ujung jarinya tersebut. Namun Brett hanya mengatakan kalau itu adalah bekas gigitan Don ketika mereka masih kecil. Meskipun sebenarnya tidak terlihat Don benar-benar menggigitnya. Setelah pulang dari kampus, kita diperlihatkan Don bersama teman-temannya sedang pergi ke sebuah tempat yang jauh dari pemukiman. Terlihat Toby juga ikut menemani Don. Teman Don mengatakan bahwa tempat yang mereka datangi itu adalah tempat yang sering didatangi orang-orang untuk begituan. Di sana mereka pun saling menceritakan masa lalu mereka. Don mengatakan bahwa seumur hidupnya ia belum pernah disentuh oleh pria manapun. Sambil merayu sedikit, Toby pun mengungkapkan rasa kekagumannya kepada Don. Pada malam harinya ketika ingin tidur, pikiran Don pun mulai tidak karuan. Tadi malam, Don terlambat mengikuti jam kuliahnya. Di sisi lain terlihat Toby juga merasakan aura kebucinan yang sama dengan Don. Karena itulah, sebagai ketua di Promise, Don lalu memutuskan untuk tidak bertemu lagi dengan Toby. Itu dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kesucian mereka. Namun ternyata tekad Don kembali diuji. Pada malam harinya saat di rumah, dengan samar-samar dari dalam kamar Don mendengar Brett dan pacarnya yang sedang begituan. Karena penasaran, Don lalu menghampiri Brett untuk menanyakan kejadian malam itu. Namun bukannya mendapat jawaban baik, Brett ini malah merayu Don untuk melakukan mantap-mantap dengannya. Semakin hari, perasaan Don semakin tidak karuan. Ia lalu memutuskan bertemu Toby di tempat yang kemarin. Tanpa basa-basi, Don langsung mengajak Toby untuk berenang di danau tersebut. Aura kebucinan pun semakin terlihat jelas di antara mereka. Meskipun Don telah berjanji untuk menjaga diri sampai hari pernikahan, tetapi keadaan ini telah membuatnya tenggelam semakin dalam. Namun lagi-lagi, Don kembali teringat aturan kelompoknya. Ia pun meninggalkan Toby pergi ke arah gua.
Senjata Toby yang gagah tiba-tiba putus begitu saja. Toby merasa sangat ngilu dan kesakitan. Karena kejadian tersebut, Don pun menjadi galau dan menangis. Ia tidak menduga bahwa senjata Toby putus begitu saja. Selain itu, ia juga memikirkan tentang dirinya tak karuan, di mana impian yang selama ini ia bayangkan bersama Toby hancur begitu saja. Ia juga harus menanggung malu di hadapan anggota organisasinya. Di sisi lain, Don juga tidak mengetahui keberadaan Toby setelah kejadian tersebut. Keesokan harinya, Don kembali menyampaikan materi di acara organisasinya. Ia juga disambut meriah oleh anggotanya, namun pada akhirnya, Don menyampaikan bahwa ia telah melanggar janjinya. Ketika itu juga Don langsung dicaci oleh seluruh pengikutnya. Ia lalu keluar dan memutuskan untuk tidak menjadi bagian dari organisasi itu lagi. Hidupnya yang indah sekarang telah berubah menjadi mimpi buruk. Don juga terlihat membuang cincin merah yang menjadi simbol dari organisasi tersebut. Dalam keadaan kacau, Don pun diantar pulang oleh seorang pria bernama Ryan. Ryan ini juga merupakan teman satu kampus Don yang ternyata juga diam-diam naksir kepada Don. Namun bukannya pulang, Don malah mengambil sepedanya dan pergi lagi menuju danau ketika itu. Ketika sampai, Don melihat ternyata mobil Toby masih ada di posisi semula. Lalu kemudian ia berenang menuju ke arah gua. Namun binatang kelainan alat yang dimilikinya melalui internet. Ternyata kelainan yang dideritanya itu bernama alat reproduksi dentata atau alat yang memiliki taring tajam. Don yang tidak percaya dengan kenyataan langsung menemui dokter untuk memastikan kebenaran hal tersebut. Dan ternyata dokter yang menanganinya merupakan seorang pria. Dengan senang hati, si dokter langsung meraba dan mengetes kelenturannya. Namun tiba-tiba terjadi lagi. Ditambah lagi dengan ibunya yang sudah terkapar di depan pintu kamar. Sementara Brett terlihat sedang asik begituan dengan pacarnya. Ia tidak peduli dengan ibu Don. Singkat cerita, ketika ibu Don sudah dibawa ke rumah sakit, sang ayah pun menyuruh Don pulang beristirahat. Sesampainya di rumah, Don melihat bahwa pintu rumahnya terbuka. Ia lalu memutuskan menemui Ryan. Don mengatakan kalau ia harus menyerahkan dirinya ke kantor polisi karena telah melakukan pembunuhan. Don juga mengatakan bahwa dirinya juga butuh penawar untuk menaklukkan alat reproduksi dentatanya. No, I just want to be checked out. Tak lama kemudian, Don lalu menenangkan dirinya di bed up dan langsung diberi pil oleh Ryan. Sementara Ryan yang aji mumpung mendekor kamarnya seromantis mungkin untuk menyambut Don. Lalu setelah Don selesai berendam, Ryan pun langsung melancarkan kesaktiannya dengan cara membuat Don rileks terlebih dulu. Ryan pun harus rela kehilangan masa depannya. Sesampainya di rumah sakit, Don mendapatkan kabar bahwa ibunya telah meninggal. Sementara di sisi lain, terlihat Brett yang sedang kelelahan setelah pertandingan. Bill yang sudah lama menahan rasa sabar pun kemudian mengusir anaknya itu dari rumah. Dan akhirnya, ketika itu Brett pun mulai jujur kepada ayahnya. Ia mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai Don. Namun Bill mengacaukannya setelah ia menikahi ibu Don. Bill bersama Melanie yang merupakan pacar Brett lalu datang ke rumah sakit. Don langsung menghampiri Bill dan memeluknya. Di saat itu, Don melihat kalau leher Bill terluka. Kemudian Melanie meminta maaf kepada Don karena malam itu Brett memaksa dirinya untuk mengabaikan ibu Don di saat meminta pertolongan. Don yang sudah lama menyimpan dendam pada Brett kemudian pulang ke rumah. Ia lalu berdandan untuk menggoda Brett. Dan sudah pasti Brett yang dari dulu ingin mantap-mantap dengan Don menyambutnya. Setelah semua kekesalannya terbalaskan, Don lalu pergi meninggalkan rumah dengan tujuan yang tanpa arah. Saat di tengah jalan, ban sepeda Don tiba-tiba mengalami kebocoran. Ketika itu Don melihat ada pengendara yang lewat dan langsung meminta tumpangan. Si pengendara mobil rupanya membawa Don ke sebuah montel dan memarkirkan mobilnya di sana. Rupanya ia adalah seorang kakek tua yang sudah lama tidak melakukan pertandingan. Si kakek ini pun mengunci semua pintu mobil sehingga Don pun terpaksa mengeluarkan bakat terpendamnya. Dan senjata si kakek pun juga hilang. What? It's Latin for teeth inside me.
Oke teman-teman, demikianlah alur cerita lengkap dari film Tit yang rilis tahun 2000. Semoga film ini dapat menghibur teman-temanku semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.